Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai biaya overhead pabrik dan harga pokok produksi. Kelompok 5 terdiri dari yang pertama Husna Mardiati, Reza Ayu Kusuma, Azhar Umam, Anisha Wiwit, dan Laila Bunga. Materi yang akan kami presentasikan yang pertama yaitu mengenai pengertian BOP dan pengertian HPP, kemudian ada tujuan dan manfaat dari BOP dan HPP, kemudian yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi BOP dan HPP, dan yang keempat yaitu ada metode penyusunan dari BOP dan HPP. Oke, selanjutnya kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu pengertian BOP dan pengertian HPP. Pengertian HPP atau harga pokok produksi merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi, dari pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk siap untuk dijual. Sementara itu, pengertian dari BOP atau biaya overhead pabrik merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi, kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian penggolongan BOP. Penggolongan BOP digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya BOP dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu biaya bahan penolong. Kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu biaya reservasi dan pemeliharaan. Nah, penggolongan BOP yang kedua yaitu menurut perilaku dalam perubahan volume produksi. Dibedakan juga menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu BOP tetap, yang kedua yaitu BOP variabel, dan yang ketiga yaitu BOP semi variabel. Kemudian penggolongan BOP yang ketiga yaitu menurut hubungannya dengan departemen. Nah, BOP dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Selanjutnya, harga atau biaya produksi dari barang yang telah dihasilkan oleh sebuah perusahaan dapat dihitung apabila diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu volume produksi dari masing-masing produk atau yang disebut dengan anggaran produksi. Kemudian yang kedua yaitu biaya bahan baku atau yang disebut dengan anggaran bahan baku pada masing-masing produk. Nah, yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja langsung atau yang disebut dengan anggaran tenaga kerja. Kemudian yang keempat yaitu biaya overhead pabrik dari masing-masing departemen, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Kemudian yang kelima yaitu satuan kegiatan dari masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Kemudian yang keenam yaitu angka-angka standar yang terdapat pada departemen produksi dan departemen jasa. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari BOP dan HPP. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penyusunan BOP. Tujuan penyusunan BOP yang pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, menentukan harga pokok produksi secara lebih tepat, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan, dan yang terakhir sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Manfaat penyusunan BOP yang pertama menentukan rincian alokasi biaya, dan yang kedua menentukan harga dengan lebih tepat dan mengawasi pengeluaran biaya. Tujuan dan manfaat penyusunan HPP. Tujuan penyusunan HPP yaitu menentukan nilai persediaan barang jadi dan biaya overhead pabrik yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi pada akhir periode akuntansi. Sebagai alat untuk mengendalikan biaya yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan rencana biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, sebagai alat untuk menentukan harga jual barang jadi dan menetapkan profit atau keuntungan yang akan diperoleh perusahaan jika menjual barang tersebut. Dan yang terakhir, sebagai dasar penetapan tindakan atau cara produksi pada suatu perusahaan. Manfaat penyusunan HPP. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produk.
Yang ketiga, menghitung laba rugi perusahaan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, faktor penyusunan BOP dan HPP. Untuk yang selanjutnya ada faktor penyusunan BOP atau biaya overhead pabrik. Ada 5. Yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jika unit diproduksi mudah rusak atau tidak sesuai dengan standar dan kriteria yang dibutuhkan pasar, ataupun tidak sesuai dengan jumlah permintaan yang potensial, maka realisasi dari anggaran BOP akan melenceng dan berbeda jauh dari yang telah dianggarkan, yang nanti tentunya akan mempengaruhi citra dan kinerja perusahaan, khususnya citra dan penilaian kinerja sang manajer beserta staf-staf terkait lainnya dalam perusahaan. Untuk yang kedua, ada berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan maupun regulator, seperti misalnya standar pemakaian bahan pembantu agar produk lebih indah dengan biaya yang optimal, pemakaian listrik demi efisiensi biaya listrik, dan pemakaian maksimal bahan-bahan kimia dalam produk obat-obatan dan sebagainya. Untuk yang ketiga, ada sistem pembayaran upah yang digunakan perusahaan. Apakah menggunakan sistem pembayaran upah borongan? Biasanya ini terkait dengan properti atau sistem upah jam kerja atau sistem CO partnership berupa upah kepemilikan saham atau obligasi, biasanya digunakan untuk memicu semangat kinerja para karyawan, ataupun upah sistem premi atau biasa dikenal dengan bonus, dan juga bisa sistem upah berkala, di mana jumlah upahnya berdasarkan kemajuan atau kemunduran realisasi penjualan produk. Untuk yang keempat, ada metode depresiasi yang digunakan khususnya terhadap aset tetap. Jika mengabaikan asumsi penggunaan metode depresiasi ini, maka hasil dan akurasi anggaran BOP tentunya akan berkurang. Untuk yang selanjutnya itu ada metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam memecah biaya menjadi beberapa kelompok, di mana biaya tersebut terjadi. Metode alokasi biaya ini dimaksudkan untuk menemukan dan memperoleh biaya overhead pabrik atau BOP dari masing-masing departemen atau bagian sesuai dengan porsi biaya yang terjadi di masing-masing departemen tersebut. Misalnya, untuk memproduksi sabun mandi, terdapat beberapa departemen yang berperan seperti Departemen Research and Development, atau bisa juga Departemen Pengepakan atau Pembungkusan. Setelah itu, ada faktor penentu HPP atau harga pokok produksi, dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Ada 4 hal penting untuk perhitungan HPP. Yang pertama, menghitung bahan baku. Yang kedua, biaya bahan baku yang dibeli. Dan yang ketiga, total bahan baku yang ada di akhir periode. Dan yang keempat, akhir persediaan bahan baku. Untuk yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, di mana praktik akuntansi standar dan catatan penggajian memastikan bahwa ini merupakan
perhitungan yang mudah diperoleh, namun juga harus mencakup tidak hanya upah langsung yang dibayarkan, tetapi biaya manfaat yang terkait dengan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi. Untuk yang terakhir, biaya overhead pabrik atau BOP. Ada biaya paralel dengan biaya langsung, meliputi yang pertama BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, dari perlengkapan kantor hingga bagian perbaikan untuk peralatan pabrik. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yang meliputi sumber daya manusia, akuntansi, personil, pembelian, pemeliharaan fasilitas, dan manajemen. Untuk yang terakhir ada biaya overhead lainnya, yang termasuk adalah depresiasi bangunan pabrik, peralatan pabrik, dan asuransi serta pajak pada setiap bangunan pabrik. Selanjutnya yaitu mengenai metode perhitungan dari biaya overhead pabrik dan harga pokok produksi. Penyusunan dari BOP sendiri yang pertama yaitu ada BOP untuk persatuan, kemudian ada BOP untuk jam kerja langsung, kemudian ada BOP untuk per jam kerja mesin, kemudian ada persentase BOP dari biaya bahan baku, kemudian ada persentase BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Untuk yang pertama yaitu BOP untuk persatuan, rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk. Kemudian untuk BOP per jam kerja langsung, rumusnya adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja. Kemudian untuk BOP per jam kerja mesin, rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran per jam mesin. Menghitung persentase BOP dari biaya bahan baku, rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran bahan baku yang dicapai, kemudian dikali dengan 100%. Selanjutnya, untuk menghitung persentase BOP dari biaya tenaga kerja langsung, rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui metode perhitungan pada HPP. Rumus untuk menghitung bahan baku yang digunakan, yaitu rumusnya bahan baku yang digunakan sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Kemudian rumus untuk menghitung biaya produksi, yaitu total biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Kemudian rumus untuk menentukan harga pokok produksi. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses. Nah, sebagai contoh kasusnya yaitu di sini terdapat PT Sukses Utama Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan panci. Pada awal bulan Agustus 2020, PT Sukses Utama Mandiri memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 50 juta rupiah, bahan setengah jadi sebesar 100 juta rupiah, persediaan bahan siap jual yaitu sebesar 150 juta rupiah. Nah, untuk proses produksi panci di bulan Agustus 2020, PT Sukses Utama Mandiri membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta rupiah dengan biaya pengiriman sebesar 20 juta rupiah. Nah, selama proses produksi terdapat biaya pemeliharaan mesin sebesar 10 juta rupiah. Pada akhir Agustus 2020, terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 80 juta rupiah, sisa bahan setengah jadi sebesar 10 juta rupiah, sisa panci siap jual sebesar 25 juta rupiah. Nah, berapakah harga pokok produksi dari PT Sukses Utama Mandiri?
Untuk penjelasannya, yang pertama kita harus mengetahui dulu bahan baku yang digunakan dengan rumus saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakan yaitu 50 juta rupiah ditambah 750 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah dan dikurangi 80 juta rupiah. Sehingga dapat kita ketahui bahan baku yang digunakan adalah sebesar 740 juta rupiah. Yang kedua, menghitung biaya produksi, yaitu kita cari dulu total biaya produksinya. Seperti yang dijelaskan pada rumus tadi, bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Nah, sehingga dapat kita ketahui total biaya produksi adalah sebesar 740 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Yang kedua, menghitung biaya produksi, yaitu kita cari dulu total biaya produksinya. Seperti yang dijelaskan pada rumus tadi, bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Nah, sehingga dapat kita ketahui total biaya produksi adalah sebesar 740 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk menghitung harga pokok produksi, yaitu dapat kita ketahui rumusnya total biaya produksi ditambah saldo persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam produksi. Harga pokok produksi yang kita peroleh yaitu sebesar 750 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah sehingga diketahui HPP-nya yaitu sebesar 840 juta rupiah.